Tapi kadang masih ada ya yang kayak gitu diam-diam punya support system di belakang gitu. Iya, lebih bagus, Malah sama. lebih bagus tuh yang seperti itu malah. Jadi Malah One, two, three, four, and speak up your voice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi di podcast weda.id. Nah, kali ini bersama saya Nisha Sasha, kita akan mengulik bintang tamu dari Dewan Ambalan SMK Cordova. Oke, perkenalkan namanya siapa, Kak? salam pramuka bagi Salam pramuka. Perkenalkan nama saya Rula Labab, saya dari kelas 12 Multimedia 1. Kak Ulil ini aslinya dari mana sih, Kak Ulil? Boleh tahu nih. Alamat saya Desa Pagerjo, Kecamatan Wederi Jaksa, Kabupaten Pati. Nah, Kak Ulil, saya ini penasaran apa sih Dewan Ambalan SMK Cordova itu? Bagaimana ya ini panggilnya? Bagaimana? Gini, Dewan Ambalan SMK Cordova ini dimulai pada tahun 2010, langsung dibina Kamabigusnya pertama kali itu kan SMA Cordova Margoyoso kan berdiri pada tahun 2009. Nah, tahun 2010-nya pramuka ini langsung ada gitu. Jadi masih permulaan. Nah, jadi pertama kalinya itu Kamabigus namanya Kak Sudiono atau biasa dipanggil Kak Yon. Nah, itu waktu tahun 2012 itu kode ADART-nya itu baru sesuai dengan Warcap gitu. Jadi untuk dibilang lebih maju ya semakin sekarang itu ya lebih maju, tapi tinggal mengondisikan kondisi sekarang kan masih pandemi gitu. Kalau untuk Dewan Ambalan sendiri itu, kalau kegiatannya gimana, Kak? Kegiatannya itu ya semesti seumumnya ya, ada tali temali, ada pioneering, terus ada PBB, terus ada Hesta Karya, barangkali ada TKK yang paling seru di pramuka itu menurut saya. Kalau di Dewan Ambalan sendiri itu kan katanya ada pusaka Dewan Ambalan. Apa Iya. sih pusaka Dewan Ambalan itu? Pusaka sendiri, Kak? Dewan Ambalan SMK Cordova itu sempat berubah sih. Awalnya itu tombak yang Gus Dur itu tombak, yang Siti Aisyah itu selendang putih. Nah, dengan seiringnya waktu bahwa itu ada perubahan sedikit mengenai pusaka ambalan. Nah, itu pusaka ambalan Siti Aisyah itu berubah menjadi pedang, dan sekarang pusakanya itu Gus Dur itu tombak dan Siti Aisyah itu pedang kalau sekarang itu. Oke, kan Kak Ulil ini kalau di Dewan Ambalan sendiri itu ada gak sih tingkat-tingkatannya atau apa? Oh, pasti ada. Oh, iya. Apalagi di Dewan Ambalan, apalagi di golongan penegak. Golongan penegak itu ada dua tingkatan ya sebenarnya itu. Yang satu bantara, yang satu laksana, dan ada lagi yang lebih tinggi di golongannya itu namanya pramuka Garuda. Dan di SMK Cordova ini mempunyai pasus kakada gitu. Nah, Kalau apa nih tingkatannya di Dewan Ambalan itu yang pertama itu apa sih, Kak? Kan bantara. iya, Bantara. Saya sangat penasaran sekali ini sama tingkatannya itu. Bantara itu awal dari masuknya golongan penegak. Jadi pertamanya itu tingkatan bantara, yang kedua tingkatan laksana, yang ketiganya yang lebih tinggi lagi itu adalah pramuka Garuda. Kalau masalah tingkatan, Iya. saya nih agak terfokus sama yang tingkatan yang ini Paling yang tinggi. ya, paling tinggi di itu Dewan Ambalan. Oh, pasus KKD tadi Iya. yang milik SMK Cordova Ya, itu coba ya. dijelaskan sedikit. Pasus KKD itu pasukan khusus calon pramuka Garuda. Nah, di tingkatan tersebut itu adalah tingkatan yang paling tertinggi di golongannya. Maksudnya, misalkan kita udah golongan penegak nih. Nah, itu tingkatan paling tertinggi. Nanti di bawahnya lagi ada penggalang, itu juga ada tingkatan Garuda. Penggalang juga itu juga. Iya, ada. Itu kan pramuka Garuda kan itu tertinggi di golongannya. Golongan pramuka kan ada siaga, penggalang, penegak, pandega kan ada. Oke, kalau untuk yang golongan 2 ini sendiri, Kak, beda gak sama golongan 1 sama golongan tertinggi? Golongan yang pertama kan siaga. Siaga itu umur, biasanya itu umur. Dinilai dari umur. Untuk anak-anak SD itu siaga. Kalau yang SMP itu rata-ratanya itu penggalang. Terus untuk SMK, SMA, MA itu penegak gitu. Jadi yang ada tingkatan-tingkatannya itu di penegak. Jadi beda gitu ya, Kak ya? Iya, beda.
warnanya juga beda. Bednya beda. Iya, penggalang itu warnanya itu merah, yang penaga itu warnanya kuning gitu. Oke. Untuk pramuka sendiri Kak, kadang masih ada anak-anak atau siswa yang kadang dia malas untuk pramuka. Iya, itu Suka pasti. menyepelekan pramuka. Gimana tanggapan Kak Aul sendiri tentang ini? Ya, Tadi. kalau menurut saya itu wajar lah kita juga butuh hal-hal seperti itu karena kita juga harus menilai dari luar itu pramuka SMK Cordova Margoyoso itu bagaimana kalau suara di luar kan gitu. Nah, kita juga harus maklumi karena pandemi yang sekarang ini kan siswa juga dilarang berkerumun juga kan. Nah, ini untuk mengantisipasi ya saya maklumi lah. Teruslah juga kita udah izin sama Kamabigus sama para kesiswaan juga dan kita harus mengimbangi suara-suara tersebut gitu. Oke. Lo ini sendiri Kak ya Kak. Apakah ada kegiatan di sekolah untuk Dewan Ambelan sendiri? Kegiatan apa ini maksudnya? Kegiatan kayak ekstrakurikuler kemah atau apa ini? Ada gak? Kalau kemah itu bukan ekstrakurikuler ya, tapi itu merupakan kegiatan. Kegiatan. Iya, Tapi di kegiatan. Dewan Ambelan sendiri ada. Ada pasti itu ada dan rencana kemarin itu Dewan Ambelan itu mau berkemah di luar tapi berhubung dengan kondisi pandemi seperti ini jadi ya mengambil di kapan sekolah. aja ya kita ambil resiko mungkin kalau resikonya besar kan kita juga menanggung kan repot gitu jadi kita adakan kemah di dalam aja. Ini Kak, untuk kan kemah Iya. di sekolah. Kegiatan ini apakah dibolehin nggak untuk kesesuaian sendiri kan pandemi gitu? Iya, jadi gini aja. Kita kan sebelum memulai kegiatan tersebut kita harus meminta persetujuan dari Kamabigus, Kagudep, terus mahasiswaan juga kan kita harus memberi perizinan dulu. Kita harus izin boleh apa enggak. Kalau boleh ya oke kita lanjut. Tinggal kita memohon kepada wali murid untuk mengizinkan atau tidak gitu. Jadi semua itu tergantung dari beliau-beliau. Dan alhamdulillah minggu ini rencana itu ada pelantikan di sini, pelantikan laksana, bantara dan penganugerahan bintang tahunan itu. Oke, untuk ini bintang tahunan itu apa Kak? Oh, bintang tahunan itu adalah sebuah penganugerahan yang diserahkan kepada kakak dewan T3 atau laksana yang selama mengabdi 2 tahun. Jadi ada kayak ibarat itu kayak jasanya lah, itu kayak gimana ya Kak? Bingung sama jasanya di sini cuma intinya seperti itu. Mirip persami gitu atau emang Enggak. Beda. Oh. Nah, kan tadi Kak Ulil udah menjaga tingkatan, terus tentang ini tadi apa namanya? Tentang Bintang tahunan. Bintang tahunan. Nah, tanggapan Kak Ulil sendiri tentang ekstra pramuka di SMA Cordova. Tanggapan saya semoga itu di era yang seperti ini pramuka di SMA Cordova ini tidak vakum. Kan banyak nih yang pramuka di SMK atau SMA, MA yang lain itu yang vakum gitu. Udah tidak ada gitu. Iya, jadi gimana pola pikir kita itu harus berubah. Gimana caranya pramuka ini tuh masih terus ada tetapi juga memikirkan kondisi yang seperti ini gitu loh. Karena emang pandemi ya kan. Ya, misal pertama nanti bisa dibuatkan Zoom meeting juga bisa. Terus yang kedua nanti bisa kita tatap muka tapi terbatas. Kita juga bisa menjadwal pramuka hari ini itu kelas berapa, itu juga bisa. Nah, untuk pramuka sendiri nih Kak Ika. Iya. Kan ada katanya ada Dewan Ambelan sama apa namanya? Sorry. Kan katanya pramuka ini kan ada kegiatan. Tapi itu kegiatannya hari apa aja sih Kak? Untuk Gitu. yang masuk baru ini loh, yang ada yang baru kelas 10. Pelantikan itu apa? Berarti Untuk bukan pelantikan, tapi yang ini yang seperti biasa. Ya, Kalau seperti biasanya itu kegiatan biasa. Iya, berarti kalau seperti biasanya itu kelas 10 itu masuk di hari Jumat dan yang kelas 11 yang menjadi kakaknya dia, maksudnya kakak pendampingnya dia itu masuknya di hari Kamis. Karena kita harus membimbing terlebih dahulu kakak-kakak pendampingnya. Nah, bahwa terus setelah itu
kakak pendampingnya tadi udah kami briefing untuk acara ke depan, untuk kegiatan ke depan, barulah si kakak pendamping itu memberikan penjelasan kepada adik-adiknya yang kelas 10 gitu. Jadi ada dua hari. Kalau sekarang kan ini mengingat kondisi pandemi, juga. Iya. Nah, untuk kegiatan adik-adik sendiri ini ada kesusahan nggak sih Kak? Kan pandemi gitu, apakah boleh diizinkan orang tua atau apa? Biasanya kan ada kendala juga kan? Iya, kalau menurut saya itu 85% itu diizinkan. Yang setengahnya lagi itu enggak diizinkan karena mungkin ya namanya orang tua kan pasti khawatir. Ada yang khawatir, ada yang oh ya mending daripada anaknya nganggur di rumah ya udah diikutin aja kan gitu ada gitu. Nah, untuk kegiatan kali ini kan katanya ada kegiatan apa tuh namanya? Pelantikan. Ya, itu sendiri tuh gimana sih Kak kegiatannya sendiri? Pelantikan nanti itu dilaksanakan tanggal 12-13 di hari Sabtu dan Minggu. Nah, ini juga mempersangkut pautkan anak kelas 10. Nah, kelas 10 ini nanti penyerahannya itu pada hari Sabtu dan kelas 11 ini nanti pas hari Sabtu gitu. Jadi yang kelas 10 tadi hari Minggu, yang kelas 11 itu hari Sabtu. Jadi karena beda tingkatan gitu. Oh, tapi pelaksanaannya sama atau beda? Dalam segi kegiatan itu udah berbeda. Kalau untuk anak kelas 10 sendiri gimana? Itu kalau untuk kelas 10 itu ada hiking. Namanya hiking itu dia itu berjalan mencari jalan. Nah, itu nanti ada pos-posnya tersendiri sudah kami siapkan. Nah, di pos tersebut tuh ada uji misal ada uji penyanyi, terus ibarat mentalnya itu harus dikeluarkan gitu loh. Karena apakah menyenangkannya? Iya, terus kreativitas juga harus diasah di dalam situ. Terus itu kegiatan untuk kelas 10 juga, ada yang lain juga gak sih Kak untuk ya kemungkinan itu? Ada, cuma kurang lebihnya seperti itu untuk kegiatan ke depan. No, untuk yang kelas 11 kegiatannya itu malam sore sampai malam. Itu kemah di sekolah? Iya, dibilang kemah itu iya karena itu ada TKK berkemah kan waktu itu. Gitu. Untuk besok itu ada TKK berkemah. Mereka tuh membuat tenda. Mereka tuh memikirkan gimana talinya, gimana ini tali apa namanya. Dan setelah itu ada presentasi buat kemahnya itu. Ini kemahnya itu berdiri dengan kokoh atau tidak, itu ada presentasinya tersendiri. Oke, untuk kegiatan kelas 10 tadi saya agak penasaran. Iya, untuk masalah tadi itu yang mengasah mental, mengasah kreativitas itu gimana itu? Untuk mengasah mentalnya itu ya misal kalau dia sebutin misal ya kalau mental ini biasa untuk memimpin barisannya, misal kan barangkali itu pasti ada ya anak laki-laki itu yang malu-malu untuk menyiapkan barisannya sendiri dengan suara yang keras itu pasti malu. Laki-laki berani ya. Iya. Nah, untuk kegiatan kelas 11 ini untuk kegiatannya itu apa aja? Ya, pertama tadi yang baru saya sampaikan berkemah kan, terus malamnya itu ada spiritual league gitu. Nah, itu apa itu Kak? Sebelum spiritual league itu semacam jurit malam, tapi tanpa gangguan. Kayak uji nyali gitu atau gimana? Ya seperti itu, tapi kalau lebih ekstrimnya lagi itu malah pas jurit malam. Kalau jurit malam itu malah lebih ekstrim lagi karena itu ditakut-takutin pasti. Loh, ekstrimnya ini gimana? Ini kalau jurit malam itu pasti kan ditakut-takutin sama kakak-kakaknya. Misal di suatu perjalanan yang petang tadi itu ada gangguan, misal yang udah dibuat dari kakak-kakaknya. Misal ada putih-putih, entah ada suara-suara yang aneh kan, itu pasti kan takut ya. Nah, di sini kita ambil spiritual league itu ada beberapa alasan. Yang pertama kita itu masih di lingkungan pemukiman. Kalau kita takutin pasti kan anak itu teriak. Nah, nanti mengganggu rumah-rumah di sampingnya gitu. Dan juga di malam itu kami itu tetap menjaga tapi dalam jarak jauh gitu. Kita takutin ya oke, kita takutin tapi dikit, nggak boleh banyak-banyak. Soalnya kita juga harus
melihat kondisi tempatnya, kalau banyak pemukiman kan juga nggak enak sama tetangga-tetangganya gitu. Apalagi ada perempuannya kan kalau Iya, takut kalau juga. nah kalau seperti ini tuh perempuan itu kan biasanya satu ya, satu-satu. Nah, kalau ini saya bentuk dua-dua karena kalau satu mungkin bahaya gitu. Kalau laki-laki tetap satu, yang kalau dua-dua itu yang kalau perempuan itu dua-dua. Kalau perempuan sendiri rata-rata yang ikut ini banyak anak perempuan atau laki-lakinya kak? Kemungkinan anak anak perempuan. Jadi kalau laki-laki ini kebanyakannya itu di multimedia malahan. Oh gitu. Tapi kan ada katanya ada apa tadi jurit malam. Iya. Kan ini kan kebanyakan mayoritasnya anaknya perempuan. Iya. Ada gak sih kalau ada kejadian, misalnya kan ada kejadian kesurupan atau apa, ada gak sih Kalau dulu gitu? Kalau dulu itu pernah sih, karena itu yang pertama itu kecerobohan. Yang pertama itu kecerobohan. Dulu itu ada sih yang kesurupan itu gara-gara di suatu perjalanan kan melewati makam keramat itu kan. Nah, itu dianya itu sepele dengan ucapannya mereka. Jadi ada yang ngikutin, mereka tuh perjalanan pulang itu ada yang ngikutin. Tapi di SMK Cordova pas setelah di SMK dia itu kesurupan. Nah, gurunya kan tahu, wah ini berarti tadi anaknya gini itu tahu. Jadi langsung buat pengalaman aja. Jadi semoga tidak terjadi iya, ulang lagi gitu. Seperti Oke. Kan kita berbincang-bincang tentang dan amalan, Iya. terus kegiatan-kegiatan permukaan seperti apa, terus sudah berbincang tentang apa namanya, ini tadi apa mengulik tentang apa kegiatan untuk apa namanya kemah, Iya, pelantikan ya kayak. Untuk kalian sendiri sih di SMK ini ada kakak support system atau semangat ini? Oh, pasti ada, tapi kita skip aja kalau bisa. Karena kalau Kenapa harus di skip kak? ya kan gini kan aja, ini kan kalau kita menyangkut tentang semangat. iya kan pasti harusnya ada kan ya kan. pasti ada, tapi kalau bolehlah kita berharap, tapi kan nggak boleh berlebihan. Kenapa kok gitu kak? Iya, karena kalau berlebihan nanti ujung-ujungnya sakit gitu. Ah serius kak, masa gitu? Iya, yakin masa itu. gitu? Iya, yakin. Kalau ini sudah beberapa kali terjadi di temanku. Jadi kalau ini saya cerita sedikit ya tentang iya, temannya jadi kalau ya. jadi kalau misal diri sendiri itu suka sama orang lain, kita itu sebaik-baiknya kita itu Kenapa sebaiknya kita itu profesional untuk menghadapi hal seperti itu. Karena kita pasti kan setiap orang itu kan pasti ada hal yang pokoknya gitu kan lah. harus diungkapkan kak, kenapa harus profesional kalau emang suka? Ya, profesional di dalam organisasi gitu kan, ini menyangkut organisasi. Kalau di luar organisasi beda lagi gitu. Lah kan harus ini udah semangat, kenapa? Kan kalau ada harus semangat kan? Iya, maksudnya semangatnya itu di luar organisasi. Kita oke lah, kita kasih semangat. Tapi biasanya kalau di di dalam organisasi juga ada kayak gitu. Itu di organisasi mana itu? Lah kan ada, teman saya juga ada kayak gitu. Itu beda lagi. Kenapa kok beda? Bedanya gimana bedanya? Bedanya itu di bagian peraturan gitu loh. Peraturannya kan gimana? masing-masing organisasi itu ada Aku peraturannya penasaran sendiri. banget Ya itu. Oh gitu, kok bisa gitu ya? Kan harusnya semangat karena ada support system. Kenapa kayak gitu? Iya, terus pokoknya itu gini loh, kalau kita oke lah kita ada support system ya, tapi kalau kita mengutip di dalam organisasi kita itu tidak pantas. Jadi Tidak pantasnya nih kenapa? tidak pantasnya itu karena tidak menghormati teman-teman yang lain. Kok bisa tidak menghormati teman-teman yang lain? Ya bisa kan? Ini kan di dalam lingkup Kok nggak bisa? sekolahan gitu loh. Kok nggak bisa, kenapa? Kalau bisa teman yang lain juga punya. Ya kan belum tentu itu punya lagi. Maksudnya yang satu kan punya kan, yang satu lagi belum tentu punya gitu loh. Lah kalau dia punya, lah kalau yang dia punya diam-diam punya ada gitu. Tapi kan kita di organisasi itu tidak boleh hal yang seperti itu. Nah, Ada pengaruhnya banyak soalnya. Ya pengaruhnya apa dulu Yang nih? pertama itu tidak bisa fokus untuk rapat misal. Kok bisa? Ya, bisa ini hal ini. Tapi temanku bisa. Ini hal sepele tapi penting bagi organisasi gitu loh. Loh kok hal sepele? Kan support system harus semangat kok hal sepele. Ya sepelenya itu di bagian itu tadi. Kalau support systemnya di luar organisasi. Kok bisa gitu itu aja. sepele? Kan harus semangat kok nggak ada. Kenapa harus sepele? Kan bisa mengacaukan rapat juga nanti. Kan Loh, kok misal bisa ngacaukan rapat? Kan harusnya rapat itu semangat karena ada support system. Kenapa harus ngacaukan rapat? tapi kan itu beda-beda. Misal di
di suatu rapat tadi itu kan ada permasalahan ya pribadi. Nah, Nggak boleh dong permasalahan pribadi dibawa-bawa ke rapat, kan nggak boleh. Iya tetap nggak boleh, tapi kan tetap ke bawah suasana. Jadi kan kalau mau ditanya ini pasti jawabnya itu kan. Kok bisa ada. gitu kan? Iya ada soalnya support system itu semangat. Iya gitu. pasti ada. Cuma kan kita harus melihat dari segi tempatnya. Kalau tempatnya di dalam organisasi kita tidak boleh hal seperti itu gitu. Kenapa nggak boleh? Kan support Kan system dibilang tadi. Dibilang gimana? Piye tau iki? Loh, maksudnya ngene loh. Lah, ya aku Maksudnya aku ngene. Iya. Gini juga organisasi ki gak oleh ngono. Kok iso? Lho salah aturane ku sono. Kok aturan kan kasih gak Kan usah udah dipakai ada aturan. kan udah ada aturannya di dalam organisasi itu. Emang ada aturannya? Oh, Emang udah ada surat Iya udah perundang-undangannya? ada di sana, nanti tak ambilin. Masa sih? Tapi kadang masih ada ya yang kayak gitu diam-diam punya support system di belakang gitu. Iya, lebih bagus. Malah sama. Lebih bagus tuh yang seperti itu malah. Jadi Malah itu ada yang tidak- satu tidak organisasi mengganggu, juga support systemnya. tidak mengganggu suatu di dalam organisasi gitu loh. Kok bisa mengganggu sih? Iya Punya support pasti system bisa mengganggu. lah kan, organisasi itu pasti memikirkan hal yang kedepannya. Lah sementara Oke. diri sendiri itu mempunyai hal yang sangat mencekam lah, ibarat kalau ada Ini yang masalah, mencekam ini ada apa? masalah, misal ada oke, misal oke, ada oke. masalah sendiri dari orang ini. Lah sementara kamunya sendiri itu tetap memikirkan hal seperti itu. Kalau ditanyakan pasti nggak masuk akal. Kok bisa ditanya nggak bisa kan? Iya, masuk akalnya oke, masuk akal, tapi nggak bisa lanjut. Itu udah beberapa kali. Emang support system bikin bahaya gitu ya? Iya, kalau ada masalah pribadi gitu. Kan harusnya nggak ada, kan harus semangat gitu. Kan orang beda-beda. Oh gitu. Iya. Kalau kakak sendiri, Kalau aku sendiri kalau itu, punya support system gimana? lah kalau saya itu hal seperti itu saya tuh bodo amat ya, kalau Kenapa kok bodo amat? karena bisa mengacaukan organisasi. Kok bisa support system mengacaukan organisasi? Ya, bisa kan, udah tak katakan lagi ya, udah tak bilangin tadi. Kalau kita mempunyai masalah pribadi, pasti kan kita Kan tetap masalah pribadinya berpikir. nggak kena support system kak. Karena support system bikin semangat, bikin kita tambah semangat. Ya kalau kita gak mood gara-gara masalah pribadi, ya pasti kan ke bawah ke dalam Jadi rapat support suatu systemnya ke organisasi. bawah. Iya, masalah pribadinya itu yang ke bawah. Jadi kan kalau ditanya ini, ya oke kita jawabnya ini. Tapi selanjutnya mereka itu tidak memikirkan hal kedepannya, tetap memikirkan hal pribadinya itu. Oke. Nah, udah kita kembali lagi ke topiknya tadi aja deh. Daripada makin ribut ini Iya, makin harus ribut itu ya, kan harus. semua sistem ini ya. Nah, Kak Ulil, aku mau tanya nih. Kak Ulil pernah down nggak sih? Apa? Pernah down banget? Oh, waktu Pernah itu ada pernah. di titik terendah banget nggak? Down itu pernah. Hmm. Karena ya mungkin dari kata-kata, mungkin dari kalimat atau kata-kata dari orang lain. Misal Iya, ini contohnya itu apa? pemimpin kok gini, pemimpin itu harusnya gini, Oh, pemimpin itu gini. Itu barangkali suara luar yang bilang gitu. Dan saya itu sempat down. Tapi dengan downnya itu saya itu harus melihat, oh yang mengkritik itu orang tua, oh yang mengkritik itu temannya itu lebih tua dari saya. Jadi saya itu cukup mendiamkan, merasakan. Terus setelah itu saya itu mensibukkan diri sendiri gitu loh. Mau gimana lagi kan, kita itu harus semangat. Semangat. Iya, jadi Karena ada support system. enggak, katanya tadi berhenti. Katanya tadi berhenti Enggak. membahas support system. Lah kan kamu bilangnya semangat kan? Lah kan bilang support system memang salah. Enggak lah, enggak gitu konsepnya. Jadi kalau kita mau semangat, jadi kan kita harus mensibukkan diri sendiri. Misal bolehlah kita wudu, itu kan bisa menenangkan. Ya. Saya tuh kalau biasanya kalau berpikir terlalu pusing itu kebanyakan saya itu berwudu gitu. Bisa menghilangkan itu. Iya, langsung insya Allah Beban itu pikiran langsung agak tenang gitu. Tenang, oke. Nah, ini motivasi setelah down atau ya setelah menghadapi masalah banyak, Kak. Motivasi saya itu ya simpel aja sih. Kurangi langsung pasang sifat bodo amat aja dari sama masalah itu tadi. Jadi kita ngapain sih harus memikir hal seperti itu?
kita bisa memikirkan hal yang lain yang lebih bermanfaat gitu. Ternyata bodo amat juga perlu ya Kak ya. Ya bodo amat itu sangat perlu sekali. Nah, ya. Untuk apa namanya? Menghilangkan, iya. Ya. Wah, makanya Bodo bodo amat, amat ngapain? aja lah, ngapain? Iya, ngapain Masalah udah mikirin- dihilangin aja gitu ya. Iya, ngapain mikirin bodo hal amat seperti aja, itu. bodo amat gitu ya. Iya, Oke, boleh oke. aja nggak apa-apa. Nah, ini Kak tadi udah ngulik sedikit ini tentang Kak Ulil juga, terus bahas tentang Dewan apa? Dewan Ambalan. Ini juga Peradana. Peradana juga ini ya kan. Nah, ini Kak Ulil kasih sedikit dong motivasi atau quotes buat adik-adik yang lagi nonton podcast kali ini. Ya baik, untuk teman-teman sahabat wedar.id, kita harus bersemangat lah untuk pramuka, karena pramuka itu bisa menumbuhkan rasa semangat kita, bisa memupuk karya kita, dan kita bisa tuangkan karya tersebut di dalam pramuka gitu. Jadi kita di pramuka itu tidak hanya sekedar itu aja, kita itu harus meningkatkan lebih giat lagi kedisiplinan kita, karena kedisiplinan itu penting di masyarakat gitu. Oke. Itu tadi sedikit berbicara dengan Kak Ulil ya dari Dewan Ambalan, bintang tamu kita kali ini. Semoga podcast ini bisa memotivasi kalian untuk suka dengan pramuka atau cinta banget lah dengan pramuka yang itu. Oke. Intinya saya mau menambahkan sedikit Ya ya. gitu kayak. Nah, sebelum kita akhiri ya podcast hari ini. Sebelum ditutup podcastnya. Oh, sebelum ditutup ya, maaf. Oke. Nah, sebelum ditutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu, mengirim sholatul Fatihah kepada kamabigus kita yang pertama, yaitu almarhum Kak Sudiono. Baik, alanati sholihah al-Fatihah. Baik, selesai. Nah, sekian podcast kali ini. Saya Adisa Sasa dan Kak Ulil. Saya Heriuli Albab. Oke, terima kasih telah menonton podcast kali ini. Semoga bisa memotivasi kalian. Saya Adisa Sasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam.